Ya, kasus sumbangan 2 triliun yang masih dalam penyelidikan. Hari ini kita diskusikan Mitra Musim ya. Saya nggak jadi pakai kata prank of the year, nanti kena delik kata Pak Ufron tadi. Pak Ufron? Siap. Iya, karena harus hati-hati menggunakan kata-kata ini ya. Apalagi ini juga didengar Mitra Muslim dari berbagai daerah dan juga tempat. Tadi ada Bu Majid ya, sebelum jeda yang menanyakan, artinya kalau misalnya memang mereka mau nyumbang ya nyumbang aja gitu kan, kita nggak perlu heboh. Cuman kan yang jadi heboh uangnya ini yang jadi masalah. Sampai sekarang masih belum ada. Silakan mau ditanggapi Pak Ufron. Iya, terima kasih Bu Majid, ini pendengar setia dari Gresik kalau nggak salah Mas Nasir. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau soal sumbang menyumbang tidak ada persoalan. Persoalannya adalah ketika halo Mas Nasir, ini suaranya saya jelas atau gimana Mas Nasir? Jelas Pak. Oke. Ya. Persoalannya adalah ketika di BG yang kemudian diberikan kepada Polda Sulsel itu kan bisa dicairkan 2 Agustus Mas Nasir. Okay. Ternyata pada saat tidak dicairkan ternyata kan dananya kosong. Jadi persoalannya di situ Mas Nasir. Persoalannya di situ gitu. Sehingga dari situ persoalan muncul, mulailah dengan kemudian kosong itulah, maka orang mulai kalau gitu ini ada apa yang disebut sebagai penipuan gitu. Padahal kalau hukum kan tidak serta-merta seperti itu gitu. Tidak serta-merta kalau itu sebagai penipuan. Akan beda kalau membayar pakai cek, ceknya menyebut tanggal 2 Agustus 2021 nggak ada ya penipuan karena itu alat bayar. Kalau ini perintah pemindah bukuan, yang bisa saja pada hari yang ditentukan mungkin semuanya belum masuk gitu Mas Nasir. Soal kemudian itu dibalik sumbangan itu ada apa, ya baru menjadi penting bagi polisi untuk mendalamin tadi ada apa dibalik kemudian yang dia sebut dipublish 2 triliun ada penerimaan secara simbolik, tiba-tiba kok ternyata dananya tidak mencukupi. Baru didalami di situ sebenarnya ada unsur apa. Ada unsur apa yang disebut sebagai mens rea di situ, atau ada unsur-unsur lain. Atau ada etikat yang tidak baik apa gitu loh Mas. Ya itu harus polisi yang kemudian mendalamin. Tentu memang ini bagian dari proses yang harus didalami oleh polisi untuk memastikan bahwa apakah nanti itu memenuhi unsur-unsur kalau ini dianggap sebagai tindak pidana penipuan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif gitu Mas Nasir. Pak Ufron, ini ada yang menarik dari Pak Haris Azhar ya, yang menyatakan kalau kata dia justru yang harus diperiksa dalam hal ini adalah para pejabat yang ada hadir di sana dan menerima tanda kutip ya secara simbolis. Karena kan harusnya sebelum diterima kan diperiksa dulu. Kemudian malah diterima, dipanggungkan di media dan lain sebagainya. Gimana Pak? Jadi maksudnya kalau si Herianti dan kawan-kawannya ya anggaplah mungkin kalaupun misalnya tidak terjadi tadi nggak ada uangnya, anggaplah mungkin mereka apa gitu niatnya. Tapi kan harusnya yang menerima ini juga periksa dulu sebelum kemudian dipanggungkan jadi berita besar. Dan itu adalah kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam hal yang disebut. Ya, kalau menurut saya memang benar untuk aspek kehati-hatian sih harusnya begitu Mas. Ya, seharusnya begitu, jangan sampai ternyata itu adalah bluffing gitu ya. Itu adalah nggak benar, mestinya harus dipastikan dulu. Tetapi kadang nih Mas, orang kan dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, tiba-tiba kalau apa istilahnya kita harus memeriksa kebenarannya satu persatu, ini kan ada kesan bahwa kita nggak percaya kan gitu Mas. Di awal aja nggak percaya kita gitu. Yang itu kadang orang kita nggak bisa gitu Mas. Orang Indonesia lah secara umum, ini kenapa belum apa-apa kok nggak percaya kan gitu. Oleh karena itu memang seharusnya yang benar menurut hukum harus dicek dulu kepastiannya soal duit yang 2 triliun itu benar nggak, itu sudah ada di mana nilai segitu. Nanti akan dibayarkan melalui apa, BG atau cek gitu, kapan kira-kira begitu. Baru dari situ mestinya memang polisi itu mengecek kebenaran itu dengan persetujuan dari pihak keluarga atau anak bungsunya Pak
Pak almarhum Aki Ditio gitu. Supaya tidak sampai kemudian muncul seperti ini, Mas. Ini muncul seperti ini sebenarnya karena memang kekurang hati-hatian aparat penegak hukum, saking senengnya, Mas, saking bunganya gitu, sehingga nggak sempat kemudian cek and recheck gitu, Mas. Iya, Tapi tidak serta-merta kemudian aparat penegak hukum ini juga harus, ya aparat penegak hukum tetap perlu diperiksa, Mas, karena ya mereka bekerja tidak apa istilahnya ya, prinsip-prinsip kehati-hatian memang. Ya, karena ada prinsip kehati-hatian yang mungkin saya nggak berani bilang iya, tapi mungkin tadi agak dilalaikan dalam hal ini karena sampai terjadi seperti ini. Pak Fron, kita harus kembali jeda mengikuti Kilas Warta, dan yang lain juga silakan boleh bergabung untuk melengkapi diskusi kita di line telepon 0315624555 dan juga di WhatsApp 0855 3938.